kami menyapa dari Menara Doon Volks Peduli Semarang. Selamat bergabung dalam acara Worship Night. It's Me. Ada lawatan, ada jamal Tuhan buat kita semua dimanapun kita berada. Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita puji Dia dan kita tinggikan namanya dengan penuh sukacita. Mau beratap ke Tuhan. Dari orang-orang yang menari.
kita sembah, kita tinggikan namanya. Makin dalam lagi kita merindukan Tuhan. Tuhan, kami rindukan Engkau. Hati kami siap Tuhan. Oh, Shakaralabaya, Sikaralabaya, Tuhan aku rindu. Tuhan aku
Biarlah jiwa tubuh kami serahkan kepadamu. Itulah tanda kami bersukacita, dan kami meninggikan bahwa Engkau pencipta langit dan bumi. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Renungan saya bagikan tentang kemana kita pergi. Biasanya kalau kita pergi pasti ada tujuan. Gak mungkin gak ada tujuan. Ya, kan kemarin saya pulang Jakarta, berarti ada tujuannya. Tujuan saya adalah istilahnya kalau bahasa Jawa Tengahnya mesong ya, kalau bahasa Indonesianya ngelayar. Nah, berarti tujuan kita pergi itu udah ada. Kita pergi kemana pasti kita tahu, nggak mungkin kita nggak tahu. Ya, makanya kemana kita pergi dalam kehidupan kita hari-hari ke depan, itu kita punya satu progres. Makanya di sini juga dikatakan apa? Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, tidak ada yang lainnya. Karena keselamatan adalah satu hal, tujuan kita pergi ke tempat yang tepat, di tempat yang sudah disiapkan Bapa bagi setiap kita anak-anaknya. Kalau mau kita lihat, ya Alkitab di sini dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 1 dan kedua. 2 Timotius 1 firman Tuhan katakan begini, salam berikutnya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Tuhan untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, jawab, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Inilah janji bagaimana Tuhan memberikan kepada Rasul Paulus tentang satu hal, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dalam memberitakan tentang janji kehidupan yang kekal. Janji kemana nanti setelah kita tidak ada di bumi, kita punya satu tempat yang jelas kemana kita pergi. Makanya lagunya kan apa? Kemanakah aku dapat pergi, ya? Menjauhi rohmu Tuhan. Ya, kemana kita pergi menjauhi roh Tuhan? Di Mazmur katakan, ke gunung Tuhan ada, ke lembah Tuhan ada. Jadi tujuan kita pergi mau kemanapun Tuhan tahu, kecuali orang rumah yang gak tahu. Nah ini dia. Intermezzo sedikit ya. Saya pulang ke Jakarta kemarin, orang tua saya gak tahu. Tiba-tiba mama saya cuma bilang gini, kalau setiap datang gak pernah mau bilang, ya kan? Saya bilang ya buat apa kita harus bilang? Karena kan kita bukan anak kecil. Tetap kan hitungan saya selalu ada memberitakan kabar Injil keselamatan. Makanya kemana kita pergi adalah mungkin satu pengaruh yang begitu besar. Ketemu dengan siapapun, memberitakan tentang keselamatan bagi orang lain yang kita jumpai. Sama seperti Rasul Paulus katakan ya, untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Kemarin di tempat melayat, wah itu enak sekali. Ada orang yang gak ngerti sama pribadi saya, ya toh?
Tapi kalau ada yang ngerti saya pada takut, pada minggir. Entah kenapa hari itu ada seorang pemuda dan wanita cantik. Ternyata wanita cantik itu orang Batak asli, makanya siap turi lagi. Saya bilang, wih kok cantik ya. Ternyata blasteran, Batak blasteran. Beda dengan Batak asli. Kalau Batak asli ya beginilah produknya. Ya, akhirnya di situ saya sampaikan isi hati Tuhan. Dua orang ini langsung tertawa. Bayangkan ya, di rumah duka masih kita bisa memberitakan tentang kehidupan di dalam Tuhan dan perubahan di atas orang itu. Sampai orang ini juga bilang, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Makanya saya bilang begini, kamu punya tujuan nggak tadi kamu datang ke rumah duka Heaven sini? Ya ada lah, kan mau ketemu Bapak hari. Nah pada hari ini kamu harus ketemu Bapak pencipta kali langit dan bumi, saya bilang begitu. Makanya kalau Tuhan bisa menjumpai kamu pada hari ini melalui hidup saya bilang gitu tuh, berarti Tuhan lagi mempercantik kamu untuk menunjukkan betapa Tuhan sayang kamu, disampaikan isi hatinya. Nah ini dia. Sama seperti di sini dikatakan kepada Timotius, ya, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bicara tentang apa? Rahmat dan damai sejahtera. Jadi gimana kita pergi ada rahmatnya, ada damai sejahteranya, ada sukacitanya. Saya baru tiba kota Semarang aja tadi ya 6:30. Buru-buru saya prepare. Masih saya bilang sama Tuhan, terima kasih kalau saya dikasih satu kesehatan, masih mampu bisa melakukan segala sesuatunya. Biasanya kalau orang sudah dalam perjalanan jauh, dia tuh udah capek biasanya ngeluh. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, kemanapun dia pergi, asal ada kebenaran, asal ada memberitakan kabar sukacita dari Tuhan, kelelahan itu tidak ada. Ya, makanya di sini juga dikatakan, ya, keselamatan begitu harus menyatu, harus ada dalam setiap kehidupan kita. Sampai kita punya keputusan untuk mengikuti Yesus sampai akhir. Nah itu tadi, menutup mata. Saya mendengar kesaksian dari yang dipanggil oleh Bapak, ya. Bagaimana seorang Bapak ini adalah seorang, apa ya, kalau orang Katolik penatua ya, kalau kita bilang ini dia apa ya? Ketua lingkungan. Bapak ini ketua lingkungan berjumpa dengan kokonya yang ada di Mojokerto. Kokonya ada di bawah, dia ada duduk di bangku. Kokonya cuma bilang begini, kamu harus umur panjang ya, karena adikmu cuma aku tok, katanya gitu. Baru perkataan itu keluar, adiknya cuma bilang apa? Iya, umur panjang biar kita tetap sampai selama-lamanya kalau Tuhan belum menjemput. Hitungan waktu katanya ya, kesaksiannya menyentuh sekali. Karena Bapak ini baik sekali. Itu begadang hari itu jam 4 pagi sama saya, berserta dengan tamu-tamu yang lain. Karena ya itu dia, kalau sedang pesan Tuhan disampaikan, lupa waktu. Sampai dia duduk, katanya cuma tersesat, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, dipompa sudah tidak ada. Saya lihat wajahnya, saya bilang, wih kerennya orang yang setia melayani Tuhan, tetap segar walaupun 4 hari. Kejadiannya hari Senin kalau tidak salah, ya, dimakamkannya kemarin Kamis. Di hari ketiga saya datang masih segar, ya. Makanya ambil hari ini keputusan. Dalam kau mengambil keputusan kemana setelah Tuhan mau panggil. Kebetulan di situ juga ada orang sharing. Sharingnya lucunya apa? Bicara tentang spiritual di atas kota, di atas bangsa-bangsa. Tapi saya bilang di atas orang ini anak muda, kamu ini punya suara-suara yang bukan daripada Tuhan. Saya bilang kamu harus punya pendengaran yang dari Tuhan. Disebutinlah satu demi satu, disebutinlah tempat-tempatnya. Saya bilang ngapain kamu pergi ke tempat begitu? Tuhan sudah bicara di atas hidupmu. Karena yang dari dunia itu cuma sementara, nggak ada kekekalan. Jadi yang saya mau tekankan buat hidupmu, terima Tuhan dalam hidupmu, saya bilang gitu kan. Catatan-catatan yang kau tulis tentang perjalanan kemana kau mau pergi, saya bilang tutup, buka,
tenang kebenaran Alkitab, saya bilang begitu kan. Pelajari apa yang dari Alkitab. Di situ dia cuma bicara, pacar saya bisa menguasai semuanya, bahkan alam roh, dia bilang begitu. Pacarku di mana? Sudah menikah dengan orang bule. Wah, coba ketemuin dengan saya kalau Tuhan bisa izinkan. Jangan bu, orangnya kena antik katanya. Kalau apa ya namanya ya, ateis ya, nggak percaya Tuhan. Tapi semua agama dipelajari, yang dia percayai hanya dengan spiritualnya dia. Karena dia bisa menembus orang paling dalam katanya. Wih, mantap saya bilang gitu. Coba kamu cari datanya, perkenalkan diri saya, biar saya bisa ngobrol, biar saya bisa ketemu, saya bilang gitu kan. Jangan bu katanya. Tapi saya lihat ya, saya bilang itu. Ini Tuhan ngomong sama kamu, perempuan itu cinta mati dengan kamu. Dia tertawa. Kok kamu bisa tahu bu? Lihat walaupun dia dengan bule karena terpaksa. Kamu cuek sekali dengan dia, saya bilang gitu kan. Nah, makanya saya bilang begini, jangan sampai nanti dipanggil oleh Tuhan kamu punya penghukuman di saat kamu tidak menentukan sikap bagaimana kamu perjalananmu ke depan dalam mengikuti Tuhan. Tuhan mana yang kau akan sembah? Kalau kita lihat di Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang-orang benar dalam hidup yang kekal. Ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Hari-hari ini banyak mendekat kepada Tuhan. Karena bagi setiap keadaan situasi itu tidak menentu, ya. Makanya kemarin baru pelantikan, ya, seluruh para pejabat, bupati, wali kota dan gubernur 38 provinsi, ya. Makanya di sini semua dalam setelah pelantikan pada hari ini katanya rapat buat plan-plan yang ke depan. Pemerintah dan pejabat memikirkan tentang kesejahteraannya, tapi tanpa memikirkan kondisi rakyat Islam sama seperti gimana ya. Makanya hari-hari ini perbaharui hubungan intim kita dengan Tuhan, supaya kita punya satu kepastian buat kita punya hidup diberkati dengan cara Tuhan yang dahsyat. Dan di sini juga dikatakan langkah untuk kita masuk adalah mengambil keputusan sekali mengucap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, dan Tuhan akan menerima engkau secara pribadi dan kau akan menemukan satu hal, jawaban, kepastian. Jadi renungkan, pikirkan, masak-masak keputusan pada hari ini, kepada siapa engkau menyembah, kemana tujuan perjalanan kisah hidup. Ya, makanya pada saat kita melihat pasukan Israel, ya, bagaimana ke tempat yang sempit untuk bersembunyi dengan tanpa membawa apapun, pasti dia punya ketakutan. Begitu juga tentang hal pintu kota, begitu juga tentang hal pencarian sebenarnya Tuhan yang benar itu siapa, ya. Makanya untuk kita masuk ke jalan kekekalan, kita harus bisa melewati jalan yang sempit. Ada lagunya sekolah minggu apa ya? Di dalam dunia. Nah itu dia. Coba ya. Dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, Yang lebar api. jiwamu mati selamanya. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Amin. Jalan yang sempit, jiwanya bersukacita. Jalan yang lebar menuju api. Hari ini, ya, kehidupan, keputusan menemukan jalan hidup yang kekal bagi setiap kita harus kita miliki.
Karena kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan panggil. Ya, makanya kita bisa menghitung tanggal-tanggal, hari-hari yang baik, prediksi-prediksi, tapi kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Dalam keadaan sehat kok. Nah, tadi itu kesaksian di kota Semarang. Ini perjaka ya, usia lanjut, wis. Ternyata yang Asep, makanya saya bilang tuh Asep kemana ya? Di jalan katanya, gitu? Orang terkenal juga ya di Semarang ya? Lumayan. Hah? Cukup. Tuh, orang terkenal cukup terpandang, kenapa dia nggak menikah itu perjaka? Makanya saya bilang itu harusnya perjaka, serah terima dulu tuh lari Asep kemana? Jangan jadi nanti keributan. Orang ribut semua karena warisan. Coba, hartanya banyak sekalinya jalan tergeletak begitu. Menujunya kemana? Ke atas. Bukannya tengkurap. Kalau dia tengkurap berarti dia masih menggenggam dunia. Nah kalian kan gak punya artinya. Kalian cuma tunjukin apa? Foto waktu dia tergeletak begini. Saya cuma dapat impresinya begitu. Dia waktu jatuh kan biasanya kita tengkurap, betul gak? Halo? Kalau jatuh bisa tengkurap atau begini? Jatuh kan tengkurap. Nggak ada yang jatuh menatap langit. Wah, nggak ada. Cuma saya bilang gini, berarti orang ini hidupnya punya perkenanan. Kita tidak bicara tentang agama dulu. Hidupnya punya perkenanan, tapi dia nggak tahu Tuhan yang mana. Ya, makanya ada pintu yang lebar, ada pintu yang sempit. Tuhan menyediakan tempat untuk kita bisa memilih. Makanya sedikit orang yang dikasihi dengan orang yang terdekat, ya, untuk berbagi dalam setiap kehidupan menuju kekekalan. Kadang banyak orang mendengar siapa berita Tuhan Yesus, tapi belum tentu orang itu menerima Tuhan Yesus. Tapi orang sudah menerima Tuhan Yesus, tapi dia tidak dirubahkan kehidupannya dan karakternya. Wow, itu pertanyaan besar lagi. Ya, makanya kan di sini dikatakan apa? Yang benar-benar setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dia mematikan daging, dia melakukan apa menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bagi setiap kita, jangan pernah kita menganggap perjalanan kita ini masih panjang, gak bisa. Ya, makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 2, Tuhan menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya. Berbahagialah kita di dalam Tuhan Yesus Mesias yang kita sembah, yang kita percaya, dan kita punya kepastian kemana nanti waktu kita dipanggil. Ya, yang perlu diingat di sini ada 3 poin. Ya, pintu yang sempit kita tidak bisa masuk dengan beban-beban kita. Tidak bisa masuk kalau kita tetap meninggikan diri kita. Nah, ini tadi kesombongan jangan pernah ada. Di Galatia 5 tentang apa? Perbuatan daging, ya. Pasti tahulah ya. Nah, di sini juga yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Yang benar-benar kita harus melakukannya totality, bukannya lip service. Banyak kan orang bisa baca firman, tapi menjadikan realita kehidupan belum bisa. Nah, saat kita melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh, Matius 7 ayat 21, makanya adalah orang yang melakukan firman Tuhan tapi karakternya tidak sesuai. Dia berseru kepada Tuhan tapi kan gak jelas, ya. Makanya di sini dikatakan apa? Masuk dalam kerajaan surga melainkan dia melakukan kehendak Bapakku ya di surga. Orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang ini yang berseru kepada Tuhan, yang melakukan doa, pujian dan penyembahan dan baca Alkitab. Makanya bagaimana yang ketiga tentang apa? Pengembalaan di dalam setiap gereja yang dapat menjadikan kita bagian dari bilangan sedikit orang untuk berjalan menuju kehidupan kekal. Ini bicara tentang pengembalaan dalam satu gereja. Jemaat pun datang. Kadang saya nggak tahu nangkap apa enggak yang membicarakan tentang kebenaran Alkitab. Dia merasakan nggak di dalam naikkan pujian dan penyembahan. Itu satu hal pilihan setiap umat yang hadir dalam setiap ibadah. Makanya saya simpulkan pada hari ini ya,
Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, lebih banyak orang masuk dalam bilangan tersebut. Kehidupan kita adalah menjadi satu hal teladan dan kesaksian. Buat malam hari ini, siapa yang di TikTok yang mau didoakan, boleh tulis. Yang ada di Facebook, Koni Caroline Kotman. Nah ini dia, siapa nih saya juga akan tahu. Caroline Tuhan bilang begini, kesempatan yang terbaik daripada Tuhan akan kau lihat dalam beberapa hari ke depan. Karena Tuhan akan banyak kasih satu hal, kesempatan yang dimana kau tidak pernah masuki, tapi kau akan dapat memasukinya. Sepertinya ini dalam setiap kehidupanmu nggak menemukan satu hal sukacita dan jawaban. Tapi dalam beberapa hari ke depan, kau dengan Rolin, aku akan menemukan satu hal, kepastian dalam setiap apa yang kau lakukan dan kau kerjakan. Dalam nama Bapa Yahweh, amin. Rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh. LLN Tuhan katakan malam hari ini, LLN jangan kau pertentangkan apapun yang ada dalam setiap kehidupan. Kehidupan, napas dan doamu semua gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi satu hal yang mau katakan dalam hidupmu LLN, percaya yang terbaik daripada Bapak Yahweh akan kau terima dengan iman. Engkau sedang melihat orang-orang di seputarmu, engkau selalu menangis buat setiap mereka, dan Tuhan yang akan menyentuh setiap apapun orang-orang yang kau jumpai dan kau temui, dan kau ditemukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang sekarang. Ialah shalom damai sejahtera Bapak Yahweh ada atas hidupmu. Buat Yasri Sel ya, Saleh. Yasri Saleh pas Sel saya tidak tahu, tapi Tuhan mau katakan begini, pengejaran, pencarian yang kau cari dalam beberapa hari ini, tapi semuanya sepertinya kau tidak mendapatkan satu hal, kepastian. Tuhan mau katakan berdiri dengan tegar, dengan satu hal keyakinan dan kepastian. Engkau berjalan, tapi jangan pernah kau berkata, pasti aku salah dan aku gagal lagi. No, karena Tuhan mau katakan, ada terobosan, pasti aku terima dengan iman. Haleluya, amin. Chandra Bobi 7 ya? Yang mana? Oh, tadi yang di atas ya. Nah, sekali ya. Masih ada tuh Chandra. Terus. Terus The King David. Coba Chandra tadi yang saya sebut masih ada enggak ya? Nah, tadi nggak ada yang macam. Ya, nggak ada. Ya, Sampai nggak ada. Olivia, stop Olivia. Halawa. Ya, Halawa. Olivia, setiap apapun yang kau impikan, kau rindukan, yang kau sedang melihat satu market buat kau pegang dan kau sentuh, tapi yang mau Tuhan ajarkan, tetap percayai dalam setiap apa yang akan kau lakukan yang ke depan. Engkau sedang mempunyai banyak keinginan dan kerinduan, dan Tuhan menyatakan satu demi satu setiap progres akan kau rasakan dan kau menikmati. Kau terima yang terbaik daripada Bapak Yahweh. Haleluya, amin. Buat Opan Tanah Poa ya, dari Kota Ratahan Manado,
buat Opa, Tuhan mau katakan begini. Permasalahan yang kau hadapi dalam hal kehidupan memang gak mudah dan gak gampang, Opa. Tapi Tuhan akan menarik kehidupanmu dan orang-orang di seputarmu untuk bisa melihat satu hal pekerjaan yang dimana tidak ada satu hal terobosan. Dari situ kau akan mendapatkan satu pekerjaan yang besar, kata Tuhan. Tapi apa yang kau terobos dengan suamimu dan orang-orang seputarmu yang kau kerjakan, dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Apa nih? Pangke. Truti pangke ya. Mana ya? Truli pangke atau apa ya? Ya, bukan. Ada pangke, naikin dikit. Oh, no, turunin, berarti turunin. Nah itu dia apa? Oh, Truli Pangke, ya. Truli Pangke. Truli pangke yang mau Tuhan bilang dalam hidupmu. Ada banyak kesempatan. Apapun yang kau motivasi di atas orang-orang di seputarmu, pengetahuan dan kepintaran yang daripada Tuhan yang sedang kau buat dengan orang-orang di seputarmu, itu semuanya akan berjalan dengan baik. Engkau sedang membuat satu komunitas, dan Tuhan mengatakan komunitas yang kau miliki adalah komunitas yang spesial. Percaya, ada banyak pertumbuhan, ada banyak yang akan Tuhan buat seperti yang tidak orang lain bisa lakukan dan kerjakan. Biarlah satu hal sukacita kebahagiaan daripada Tuhan ada di atas hidupmu. Haleluya. Apa itu? Ruli apa Ruth? Ya, Ruth Lai. Ruth Lai. Ruth Lai. Kemanapun kau pergi, kau melangkah begitu jauh, tapi tangan Tuhan selalu menyentuh dan memegang setiap kehidupanmu. Ruth Lai. Setiap apapun pemisah dalam setiap kehidupanmu, kau memang dipilih di antara yang lainnya. Tidak semua dipisahkan dari setiap hal-hal yang Tuhan tidak izinkan. Walaupun ada satu hal ganjalan dalam dirimu, tapi yang Tuhan mau ajarkan buat engkau, kuasai, dan jangan sampai ada satu hal ganjalan-ganjalan yang membuat satu hal yang tidak menemukan satu hal sukacita dalam setiap kehidupanmu. Biarlah pada hari ini progres yang daripada Tuhan akan kau lihat yang terbaik. Haleluya. Amin. Ini Dapiol itu orang luar itu, ini yang ngerti Indonesia ya. Linawati. Buat Linawati malam hari ini, ada banyak ketakutan, ada banyak di pikiran yang sedang kau pikirkan di benakmu yang itu sering sekali muncul. Tapi Tuhan mau katakan itu bukan yang daripada Tuhan. Lepaskan kepenatan, lepaskan apapun yang menghalangi dalam setiap kehidupan. Apapun sedang yang kau hadapi dalam tidak ada satu hal kesepakatan. Selalu yang ada salah pengertian. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, kau harus bisa menguasai dalam setiap apapun kehidupan. Kau diberkati dan diurapi. Haleluya. Amin. Menci food talan ya. Faut. Hah? Menci Faut. Talan ya. Oh, talan ya. Talan. Menci, Tuhan katakan begini. Seberapapun yang ada di tanganmu, kalau kau punya satu kapasitas keberanian dengan apa yang kau pegang, dengan apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidupmu, semuanya jadi. Tangan memang yang selalu kau perhadapkan mengadah ke atas untuk menerima satu hal, berkat dan jawaban. Dan kau akan menemukan jawaban dalam minggu-minggu ini, dan kau akan mendapatkan kabar sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Ku rindukan mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini
gampang buat dipercayai. Tapi yang mau Tuhan ajarkan, miliki satu hal, kedewasaan, pengertian, pemahaman daripada Tuhan. Itu yang nanti akan membuat engkau punya satu hal sikap yang punya pemikiran yang berbeda. Jadi satu kata yang Tuhan mau katakan buat kau parel maro, jangan cepat engkau menangis, jangan sempat kau bersedih, tapi kau harus bisa berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya, amin. Luki 3318 ya. Ya. Luki 3518. Luki 3518. Gambaran-gambaran tentang kehidupanmu yang ke depan. Tuhan bilang gini, ada kepastian. Jadi Tuhan yang mau ajarkan buat engkau, Luki, ini kesempatan bagaimana kau membangun satu spirit yang kuat dalam hidupmu. Dan kau akan bisa melihat ada banyak mujizat yang akan kau alami. Bahkan aku di bawah Tuhan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Bagaimana kau akan menceritakan kasih kebaikan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan. Haleluya, amin. Ya, buat Yuni minta doakan saya, Bu. Oke. Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa buat Yuni pada hari ini. Apapun kapasitas kehidupannya yang mau Tuhan ajarkan buat Yuni, hanya bergantung, berharap kepada Tuhan. Tuhan mau ajarkan bagaimana Yuni engkau cuma silent, diam di tempat. Jangan punya satu hal argumen jangan punya satu hal pertanyaan atau membuat engkau goyah. Tapi pada hari ini Yuni katakan, berkati, lepaskan imanmu, dan Tuhan yang akan bertindak dalam setiap hidupmu. Apa yang kau minta dalam hari-hari ini tentang perkenanan dan terobosan akan kau terima dengan iman. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat malam yang indah. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami. Kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami diberkati dan kami diurapi. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub ada di atas setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Streaming akan diselesaikan. Biar Engkau berkati setiap umat-Mu yang di tempat ini, live maupun secara ulang. Dalam nama Bapa Yahweh, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam acara Worship Night kami adakan di tempat ini di Menara Doa Paulus Peduli Semarang, samping Hotel Po Mall Paragon. Kami mengundang Ibu, Bapak, saudara-saudara yang tinggal di Kota Semarang untuk datang
dalam acara Worship Night. Jadi jika saudara-saudara berada di luar kota Semarang, bisa mengikuti Worship Night di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Lasma Siaturi. Adonai mempunyai program podcast ABLM. Bagi saudara-saudara yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengirim ke WA 087788260871. Saudara-saudara bisa melihat episode-episode ABLM sebelumnya melalui channel YouTube Lasma Siaturi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan ke teman-teman. Hari Minggu kita juga ada ibadah di tempat ini. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang ada di kota Semarang untuk hadir di ibadah secara onsite. Jika berada di luar kota, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah online melalui IG, Facebook, juga YouTube Lasma Siaturi. Mari kita akhiri worship night kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rencanamu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, Kau Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di Worship Night Selasa. Tuhan Yesus memberkati.